Perkenalkan, nama Sir Julius. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar matematika. Salah satu game yang saya suka adalah Assassin's Creed. Nah, jadi Assassin's Creed series ini dia tuh adalah cerita fiksi, tapi latar belakangnya tuh kejadian sejarah. Nah, salah satu seriesnya adalah Assassin's Creed Odyssey. Dia tuh latar belakangnya di Yunani kuno. Nah, biasanya kan kita belajar sejarah aja nih saat kita main Assassin's Creed. Tapi di salah satu misinya, di Assassin's Creed Odyssey, itu tuh ada misi tentang matematika. Nah, kita tuh diminta oleh Demokritos, salah satu filsuf Yunani, yang kita kenal sebagai salah satu tokoh yang mengembangkan pemikiran tentang atom, untuk mencari 3 teori mat pada masa itu. Ada Zeno's Paradox, Golden Ratio, dan Pythagorean Theorem. Nah, tentunya kita paling sering dengar adalah Pythagorean Theorem atau Teorema Pythagoras. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih Teorema Pythagoras itu? Nah, untuk hari ini kompetensi dasarnya adalah 3.6, menjelaskan dan membuktikan Teorema Pythagoras dan Triple Pythagoras, serta 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras dan Triple Pythagoras. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita akan menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang segitiga siku-siku, dan juga kita akan menggunakan kebalikan Teorema Pythagoras untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Nah, mari kita mulai materi pelajaran pada hari ini tentang Teorema Pythagoras. Nah, kita lihat penjelasan dari Demokritos tentang Teorema Pythagoras. The two shorter sides squared, when added together, are equal to the square of the hypotenuse. Nah, jadi jika kita memiliki sebuah segitiga siku-siku, di mana dua sisi yang lebih pendeknya kita beri nama A dan B. Lalu kita juga punya hypotenuse atau sisi miring. Sisi miring ini biasanya sisi paling panjang. Kita misalkan C. Maka, two shorter sides squared added together. Jadinya A kuadrat ditambah B kuadrat equal to the square of hypotenuse. Jadinya sama dengan C kuadrat. Nah, kita misalkan kita punya segitiga siku-siku. Jadi dua sisinya itu yang lebih pendek itu 3 dan 4, sedangkan sisi miringnya itu 5. Nah, ini tuh memenuhi Teorema Pythagoras. Tahu dari mana? Kita coba buktikan dengan rumusnya tadi. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu 9, tambah 4 kuadrat itu 16. Nah, sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. Nah, 9 tambah 16 berapa? 25. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa 3, 4, 5 ini adalah sisi-sisi yang membentuk segitiga siku-siku dan memenuhi Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini digunakan untuk apa sih? Nah, yang pertama adalah untuk mencari panjang sisi ketiga pada sebuah segitiga, yaitu segitiga siku-siku ya. Nah, jadi jika kita punya sebuah segitiga siku-siku, lalu dia diberitahu dua sisinya, maka kita bisa mencari sisi ketiganya. Nah, jadi kita akan lihat contohnya. Perkenalkan, ini Tony. Nah, Tony ini diberikan tugas untuk membuat spanduk di sekolahnya, dan dia akan memasang spanduknya itu di salah satu tembok di sekolahnya. Nah, untuk memasang spanduk dan membuat spanduk, tentunya dia harus tahu dulu nih ukuran temboknya, karena temboknya itu diminta untuk menutupi seluruh bagian tembok. Nah, ketika dia melihat temboknya, dia melihat bahwa tingginya itu cukup tinggi. Jadi, dia harus naik dulu ke atas untuk bisa mengukur tingginya. Nah, karena dia tidak mau naik ke atas untuk mengukur tinggi, di sini Tony memikirkan bagaimana caranya mengukur tinggi tanpa dia harus naik ke atas dulu untuk mengukurnya. Nah, tiba-tiba Tony dapat ide. Karena Tony baru saja belajar tentang Teorema Pythagoras. Nah, jadi Tommy mencari sebuah tangga. Nah, didapat tangga yang Tony temukan itu adalah 5 meter. Nah, jadi Tony dia menyenderkan tangganya dengan kemiringan tertentu sehingga menyentuh tembok bagian atas dan juga menyentuh dari lantai. Nah, karena tembok dan lantai ini dia membentuk sudut 90 derajat,
maka di sini Tony bisa membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, jadi Tony tinggal mengukur jarak dari tembok yang bagian bawah, paling bawah, dengan tangga di bagian paling bawah. Setelah diukur, ditemukan bahwa jaraknya adalah 3 meter. Nah, dari sini Tony tinggal mencari menggunakan teorema Pythagoras. Maka Tony pun mendapatkan tinggi dari tembok tersebut. Nah, jadi bagaimana caranya? Tentunya kita gunakan teorema Pythagoras. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C di sini adalah sisi terpanjang atau hipotenusanya ya dalam segitiga siku-siku. Nah, hipotenusanya di sini adalah panjang dari tangga tersebut. Karena tangga itu jadi sisi miringnya ya. Nah, panjangnya itu adalah 5. Sedangkan jarak yang di bawah ini, jarak dari bawah tangga sama bawah tembok itu adalah 3 meter. Nah, jadi itu adalah A. Jadi kita masukkan. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, B ini adalah tingginya. Nah, jadi kita tinggal cari. Jadi B kuadrat itu tuh adalah 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9. Jadi B kuadrat sama dengan 16. Maka didapat B adalah akar dari 16. Yaitu B adalah 4 meter. Jadi Tony bisa mengetahui bahwa tinggi dari tembok tersebut adalah 4 meter. Kegunaan yang kedua adalah kita bisa menentukan jenis segitiga berdasarkan sudut-sudutnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa teorema Pythagoras ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana C di sini adalah sisi terpanjang, sedangkan A dan B adalah sisi yang lebih pendek. Nah, sesuai dengan teorema Pythagoras, maka jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, tentunya itu adalah segitiga siku-siku. Nah, di sini kita juga bisa menentukan bahwa segitiga ini lancip atau tumpul. Nah, jadi jika C kuadrat itu lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka itu tuh adalah segitiga lancip. Sedangkan jika C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka jenis segitiga itu adalah segitiga tumpul. Kita langsung lihat contohnya. Tentukan jenis segitiganya berdasarkan sudut. Jadi diketahui segitiga DEF, di mana DE sama dengan 21, EF sama dengan 28, dan DF sama dengan 35. Kita tentukan C-nya dulu ya pertama. Jadi C ini adalah sisi terpanjang, berarti dia adalah 35. Sedangkan A-nya jadi itu 21 dan B-nya itu 28. Nah, kita bandingkan antara C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadratnya. C kuadrat berarti 35 kuadrat. Berarti 1225. Sedangkan A kuadratnya 21 kuadrat dan B kuadratnya 28 kuadrat. Jadi 441 ditambah 784. Nah, kita tambahkan dulu ya, 441 tambah 784. Itu tuh 1225. Nah, kita sekarang bandingkan antara C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ternyata sama-sama 1225. Nah, jika itu sama dengan, maka bisa kita simpulkan bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Karena C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jadi itu tentang teorema Pythagoras. Sampai di sini Fun Learning Matematika pada hari ini. Sampai jumpa lagi di Fun Learning selanjutnya. Bye semua!